Halo guys, jumpa lagi dengan Teknode di sini. Dan kali ini kita akan mereview sebuah mouse gaming yang sepertinya sangat menarik untuk dibahas ya. Kemunculannya di tengah mouse gaming kompetitif yang lagi marak-maraknya muncul seperti Vortex Inno X Series, Pressplay Icarus V2, My Neighbor Gozo, dan Fantech Helios bisa bikin heboh. Gimana enggak, di tengah persaingan Pixar 3395 di harga yang masih di atas 500-an, tiba-tiba nongol pendatang baru dengan harga yang sedikit gak masuk akal. Penasaran dengan produknya? Yuk kita coba review tipis-tipis dari mouse VGN, yaitu VXE R1 SE. Jadi disclaimer di sini, saya bukan yang benar-benar ahli mouse ya. Jadi saya coba bahas dari sudut pandang saya sendiri, yaitu versi VXE R1 SE ini yang dijual di harga 370-an pas launching di web dan menjadi 399.000. Kemudian ada VXE R1 Pro Max yang ada di harga di sekitar 700 ribuan. Sebenarnya masih ada yang versi R1 biasa dan yang Pro, yang kemungkinan entah bakalan dijual di online shop apa enggak. Nah, yang bikin penasaran pasti di sini di harga Rp399.000 sudah mendapatkan sensor PAW3395 yang sudah terkenal bagus sebagai sensor gaming mouse. Nah, untuk boxnya sendiri cukup simpel ya, termasuk biasa dan cukup tipis. Di dalam boxnya sendiri kita akan mendapatkan dari beberapa buku manual seperti ini, sebuah kartu garansi, dan sebuah kabel USB-C yang sudah paracord ya, jadi mantep banget, cukup lemes dan gak gampang kusut. Untuk panjangnya sendiri sekitar 1,5 meteran. Dan yang terakhir dari mouse-nya sendiri ya, yang dibungkus kayak kentang McD ya ini. Nah, kemudian kita langsung buka aja dari mouse-nya. Oke, langsung saja kita ke first impression mengenai desain mouse-nya ini. Gila sih, memang cakep banget di harga segitu. Desain seperti ini umumnya ada di kelas mouse-mouse yang mahal dengan kiblat yang rata-rata memang ke arah Logitech Superlight ya. Untuk varian warnanya di sini yang saya pilih adalah varian yang berwarna putih karena saya rasa cakep ya untuk varian putihnya ini. Tapi kalau teman-teman suka yang warna lain juga ada pilihan yang warna hitam. Untuk desain mouse-nya di sini memang cukup similar dengan mouse Ninjutsu Sora dan Pulsar X2 ya. Baik dari segi bentuknya yang ambidextrous dan shape-nya yang hampir sama persis. Bisa teman-teman lihat ya di shape ini. Jadi teman-teman bisa kebayang nih dari feels-nya kayak gimana. Desain mouse-nya ini sudah termasuk cakep, polosan dengan sedikit aksen VXI pada bagian depan bawah. Saya cenderung suka ya dengan desain mouse yang minimalis seperti ini. Desainnya udah mirip banget kayak mouse high-end. Untuk shape lengkungannya di sini tidak terlalu banyak ya, dan di bagian belakang mouse-nya ini tidak terlalu menggembung keluar. Untuk bagian depannya termasuk melandai, mirip banget dengan Ninjutsu Sora. Tidak seperti Superlight yang agak sedikit lebih tinggi. Tapi gapnya ini memang sedikit lebar ya pada bagian sisi-sisi dan bagian depannya. Dan kemudian di bagian atas depannya ini agak sedikit mepet ya ke scroll wheelnya. Mudah-mudahan tidak sampai mengganggu di kemudian hari. Untuk kliknya sendiri masih enak dan bisa ditekan pada berbagai macam surface-nya. Nah, untuk build quality mouse-nya sendiri masih tetap solid ya. Dan ketika saya pegang nggak ada bunyi dari cracking-nya. Finishing warnanya di sini putih doff yang sedikit bertekstur, tapi masih termasuk halus dan ngegrip. Untuk versi Pro-nya sendiri sudah ada coating tambahan dan tentunya akan lebih halus. Di sini scroll wheel-nya keren ya, dan bagian tengahnya ada indikator baterai yang cukup membantu untuk mengetahui sisa baterai dari warna LED-nya. Intinya untuk mouse-nya sendiri sudah termasuk cakep seperti desain mouse high-end. Nah, di sini untuk tombol kliknya sendiri menggunakan switch dari Huano Blue Shell White Dot pada bagian klik kiri dan kanannya yang termasuk clicky. Suaranya cukup nyaring dengan force yang termasuk ringan. Scroll wheel-nya menggunakan Kailh GE Upgrade version atau TTC Silver yang sudah termasuk snappy, enak, dan gak terlalu nyaring. Berikut ini adalah dari sound sample-nya.
Sekarang kita pindah ya ke detail bagian bawahnya. Desainnya masih cakep dan sangat minimalis dengan aksen VXI yang tercetak tenggelam seperti ini. Ya bagus sih, terlihat minimalis, tapi jadinya pada bagian keterangan switch koneksinya ini jadi nggak seberapa kelihatan ya. Nah untuk koneksinya sendiri surprisingly termasuk sangat lengkap di harganya ya. Bisa wired, wireless 2,4 GHz dan juga dari Bluetooth. Tapi di sini saya juga nggak seberapa paham, malah kenapa yang kakaknya yang versi Pro cuma bisa 2 koneksi saja dan nggak ada Bluetooth-nya. Kemudian di bagian sampingnya ini ada switch dari DPI yang bisa diatur sebanyak 4 buah yang nantinya juga bisa di custom di softwarenya ya. Untuk di awalnya ini di maksimal 3200 DPI dan melalui softwarenya nanti bisa di up maksimal di 18.000 DPI. Tidak sebanyak yang Pro di angka 26.000, tapi sama sekali nggak ada masalah ya. Siapa juga yang mau pakai di angka segitu. Untuk MOSFET-nya sendiri sudah menggunakan PTFE yang pastinya sudah termasuk smooth di atas MOSFET. Sayangnya untuk varian MOSFET Glass atau Super Glide-nya nggak tersedia ya di online shop. Nggak kayak beberapa MOS lainnya seperti Helios yang sudah nyediain. Tapi ini MOSFET-nya sendiri emang mirip banget dengan Super Glide Pulsar X-Lite. Ya kemungkinan bisa sama. Kemudian yang penting juga udah disediain dari kompartemen penyimpanan dongle-nya yang berada di bagian bawah ini. Yang sayangnya di sini nggak magnetik ya, jadi gampang jatuh. Mungkin untuk mengurangi jumlah bebannya, karena MOS ini emang ringan parah ya. Total beratnya hanya di 51 gram saja, lebih ringan dari Helios. Dan akan lebih berkurang jika tanpa dongle-nya. Memang MOS seperti ini cocok banget buat game-game FPS yang kompetitif. Untuk beberapa detail lainnya seperti tracking rate yang berada di angka 400 IPS dan akselerasi yang ada di angka 40G. Sedikit lebih rendah dibandingkan dengan versi Pro yang di angka 650 IPS dan 50G. Untuk baterainya sendiri cukup kecil ya, di angka 250 mAh yang bisa bertahan hingga 35 jam pemakaian. Ya, terbilang cukup lumayan. Nah, langsung aja ya kita ke feels penggunaannya. MOS ini sebenarnya sangat cocok untuk tipikal claw grip ya, karena ukurannya sendiri termasuk sedang ke besar. For your information, ukuran tangan saya sendiri adalah 19 cm dan sudah termasuk besar. Saya sendiri termasuk pengguna dari palm grip. Di ukuran tangan saya yang termasuk besar ini, sudah mampu nge-grip MOS dengan sangat baik dan termasuk nyaman meskipun agak mepet ya untuk ujung jarinya. MOS-nya sendiri sudah mampu mengcover semua permukaan tangan saya dengan baik dan masih termasuk nyaman untuk finger rest di bagian kanannya. Untuk bagian side button-nya bagi saya pribadi masih nyaman dan terasa pas di tangan, gampang untuk diklik. Mungkin ukurannya aja ya yang agak kecil. Nah MOS ini untuk penggunaan claw grip dan finger trip udah berasa pas banget. Jika digunakan untuk bermain FPS tentunya nggak usah ditanya ya, termasuk recommended. Ringan dengan sensor yang sudah terbilang high-end. Nah langsung aja ya kita bagian yang paling menarik untuk dibicarakan, yaitu mengenai sensor dan polling rate pastinya. Agak nggak masuk akal ya. Di harga segini sudah dapat Pixar PAW3395 yang ternyata memang ada embel-embel dari SE-nya ya guys. Dengar-dengar rumor yang beredar, memang ini adalah hanya bentuk strategi marketing untuk mendongkrak popularitas dari MOS-nya. Karena beberapa YouTuber luar yang mengatakan jika sensor PAW3395 SE ini adalah rebranding dari PAW3335. Ya mungkin ada beberapa dari teman-teman yang merasa kecewa, tapi ini masih masuk akal sih mengingat harga yang ditawarkan. Lagian juga itu masih termasuk kategori sensor yang masih bagus seperti Daxa Pro. Belum lagi juga beberapa rumor terkait QC atau quality control produk dari produsennya yang kurang maksimal. Jadi mungkin ada sesekali mendapatkan barang atau produk yang kurang sempurna. Kurang sempurna ya guys, bukan rusak. Tapi alhamdulillah di produk saya ini masih aman sentosa ya guys. Kalau soal pouring rate di 2K atau bahkan 4K di seri Pro akan tetap membutuhkan dongle tambahan yang terpisah ya guys. Dan kalau menurut saya pribadi nggak terlalu worth juga.
Karena polling rate atau respon gerak mouse yang ada di monitor akan sangat bergantung pada kemampuan Hertz monitornya. Bahkan sekelas 144 Hz akan sangat sulit membedakan 1K, 2K, atau bahkan 4K dengan kemampuan mata biasa. Jadi saya rasa belum begitu penting alias terlalu overkill ya. Nah, kalau pendapat teman-teman gimana nih? Silakan komentar di kolom di bawah ya. Nah, kesimpulannya apakah mouse ini worth untuk dibeli? Di harganya yang segitu tidak diragukan lagi ya, sangat worth buat dimiliki. Desain yang super cakep, bobot yang super ringan, sensor yang terbilang lumayan, dan harga yang begitu murah menjadikan VXI R1 SE ini merupakan pendatang baru yang langsung mendapat red carpet di tengah persaingan mouse gaming kompetitif. Sangat cocok buat kalian yang belum memiliki mouse high-end. Tapi jika teman-teman sudah memiliki mouse gaming yang sudah memiliki sensor Pixar 3395 seperti Helios 2, saya rasa tidak perlu upgrade ke mouse ini, karena secara build quality dan sensor masih lebih bagus dari Phanteks. Cuman jika muncul pertanyaan, akan lebih worth mana seri SE jika dibandingkan dengan yang Pro Max? Maka akan lebih worth yang Pro aja ya, karena secara sensor dan finishing materialnya sudah jauh lebih bagus, dan juga akan mendapatkan dari grip tape tambahan. Oke guys, sekian dulu review hari ini. Saya ucapkan terima kasih sudah mau menonton sampai habis. Selamat berakhir pekan, dan kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya.